RPE-nya, iya. Cuman itu ada beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita bisa mengadakan pembelajaran daring meskipun dalam kondisi pandemi ya, apalagi masih diberlakukan PPKM. Selamat datang kepada anak-anakku sekalian kelas 10 ya. Semoga kalian semua nantinya bisa betah untuk belajar di SMK Wahid Hasyim ini sampai menginjak kelas 3, bahkan sampai sudah dinyatakan lulus ya. Perkenalkan, nama saya adalah Pak Winarko Hidayat SE ya, yang biasa dipanggil Pak Win ya. Saya mengajar ada 3 sebenarnya, yaitu Sejarah Indonesia kelas 10, Bahasa Daerah kelas 10 sebagian ya, kelas 10 sebagian, kemudian kelas 11 Produk Kreatif dan Kewirausahaan ya. Jadi saya minta tolong kepada pemahaman kepada kalian semua ya, agar bisa fokus ke setiap pembelajaran yang kita lakukan secara daring ini ya, agar tidak ketinggalan dan bisa dipahami. Semua nantinya bisa menghasilkan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Oke, kita mulai saja ya. Pada pembelajaran sejarah ini yang pertama adalah kalau kita belajar mengenai sejarah ya, tapi ruang lingkup kita adalah nanti pembelajaran ini ruang lingkup tentang sejarah Indonesia saja ya. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sejarah itu ya. Sebelum kita mempelajari ya lebih mendalam lagi, maka yang dimaksud dengan sejarah itu adalah suatu peristiwa masa lalu ya. Itu dalam suatu konsepnya secara singkat ya. Kemudian ada juga pengertian sejarah itu asal usul, keturunan atau silsilah ya. Kemudian ada juga yang mengatakan pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau ya. Padahal kalau kita menilik tentang sejarah itu sendiri ya, itu secara etimologis ya, kata sejarah berasal dari bahasa Arab ya, yaitu syajaratun yang berarti pohon. Nah, ini kan pohon ini kemudian kan dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Ya, itulah adalah pengertian secara konsep tentang konsep dasar sejarah. Tetapi secara kontekstualnya itu sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada waktu lampau ya. Itu. Tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian sejarah, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu ya. Jadi itu setiap manusia itu mempunyai suatu sejarah ya. Kita pun juga ya sebenarnya juga mempunyai sejarah kehidupan ya, mulai dari kita masih dalam kandungan sampai seperti sekarang ini ya. Jadi itu adalah suatu sejarah. Jadi perjalanan hidup manusia. Pada pokok bahasan berikutnya yaitu konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah ya. Kalau kita kembali membaca tentang definisi-definisi tentang sejarah, dalam sejarah sebenarnya terdapat ada 3 unsur, yaitu manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah ya.
Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Jadi peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Jadi sejarah kita itu kita jadikan pengetahuan atau berbagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia. Ini ya. Kemudian peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Ya. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Ya. Untuk waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Ya, sejarah manusia tidak dapat terlepas dari adanya waktu. Hal tersebut akan dijelaskan nanti ya dalam uraian tentang sebuah konsep. Berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Ya. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi konsep kronologi akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Jadi kronologi itu adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Peristiwa sejarah diawali sejak keberadaan manusia di muka bumi. Untuk itu diperlukan adanya suatu pembagian waktu dalam sejarah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Ya. Berpikir diakronik di dalam mempelajari sejarah. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang dapat melintas, melalui atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, sejarah itu merupakan kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi dibatasi oleh waktu. Ya. Sekarang contohnya adalah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk antara tahun 1350 sampai 1389. Kemudian contohnya lagi adalah penjajahan Jepang di Indonesia, ya, berkisar antara tahun 1942 sampai 1945. Kemudian ada lagi contohnya Perang Diponegoro yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Ya. Jadi cara berpikir diakronik mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu, peristiwa atau kejadian pada waktu yang tertentu. Berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Jadi lebih lengkapnya konsep sinkronik dalam sejarah itu adalah cara mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, atau karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Dalam konsep sinkronik di sini ya adalah suatu kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas.
Sebagai contoh, misalkan seorang sejarawan ingin menyusun sejarah perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang. Jadi hal ini akan dilakukan penelitian gejala atau fenomena perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang terjadi pada masa pendudukan Jepang itu saja. Ya, tidak peristiwa yang lain atau dikaitkan misalkan dengan Hindia Belanda atau Belanda, tidak seperti itu. Ya, jadi penelitian dilakukan ketika masa pendudukan Jepang. Berikutnya adalah pokok bahasan perubahan dan berkelanjutan. Perubahan merupakan gejala umum yang terjadi pada masyarakat. Tidak ada masyarakat yang benar-benar statis atau tak bergerak. Cepat atau lambat masyarakat pasti akan mengalami suatu perubahan. Perubahan dalam masyarakat akan terus berkelanjutan seiring dengan adanya perjalanan waktu. Dalam suatu peristiwa, perubahan yang terus berkesinambungan, ya, sejak adanya manusia sampai sekarang ini, perkembangan kehidupan manusia terus berlangsung baik secara lambat maupun secara cepat. Ya. Perubahan yang berjalan secara lambat disebut sebagai evolusi, sedangkan perubahan secara cepat disebut sebagai revolusi. Ya. Kemudian kita lanjut ke keberlanjutan. Ya. Keberlanjutan ini memiliki makna dalam mempelajari sejarah. Ya. Kita semestinya menyadari bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi dari dulu sampai sekarang sejatinya merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Jadi kehidupan manusia di masa sekarang itu merupakan mata rantai dari kehidupan manusia di masa lampau. Jadi oleh karena itu setiap peristiwa yang terjadi tidak mungkin dapat berdiri sendiri. Ya. Jadi peristiwa itu pasti ada yang mendahulunya. Pada bagian akhir untuk pelajaran tentang konsep dasar sejarah ini, kita akan mengadakan suatu evaluasi, ya, atau ada suatu tugas yang perlu dikerjakan untuk anak-anakku sekalian, ya, yaitu tugas menjawab pertanyaan. Ya. Di sini cuma Bapak sediakan sampai 5 pertanyaan saja. Ya. Nomor 1, sejarah adalah ilmu tentang manusia, ruang, dan waktu. Coba dijelaskan. Yang kedua, jelaskan secara singkat apa sebab untuk memahami sejarah harus berpikir diakronik dan sinkronik. Yang ketiga, apa manfaat yang dapat dipetik dalam mempelajari sejarah. Yang nomor 4, apa yang kamu ketahui tentang silsilah, ya, buatkan contohnya. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima, jelaskan secara singkat apa peran manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Ya. Kalian saya beri waktu mengerjakan tugas ini, ya, paling lambat seminggu, ya, setelah penayangan video ini. Dan saya minta tolong untuk tugasnya ini kalau sudah selesai dikumpulkan dan taruh di meja saya di ruang guru, ya. Ditulis di kertas folio, ya. Diberi nama, kelas, dan nomor absen. Tuh. Jadi demikian, ya, pembelajaran daring untuk mata pelajaran sejarah Indonesia ini saya akhiri. Terima kasih banyak, semangat untuk belajar, ya. Dan apabila ada kata-kata yang menyinggung, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.